Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB Christ Community Klang. Selamat bertemu kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat, tetap bersukacita. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu memimpin kita. Saya berdoa dimanapun Anda semua berada pada saat pagi hari ini, saya doakan Anda semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Pada pagi hari ini kita akan menjalankan perjamuan suci sebelum khotbah. Jadi persiapkanlah hati Anda dan keperluannya. Adakah Anda semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Oke, kalau sudah siap, mari kita semua berdoa. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga. Pada pagi hari ini sekali lagi kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan, atas kasih-Mu, berkat-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami sekali lagi ingin mengucap syukur dan berterima kasih. Sebentar lagi kami akan memulakan ibadah online kami. Biarlah Engkau yang terus memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online kami. Berkati setiap mereka yang mengambil pelayanan pada hari ini dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengar firman itu Tuhan akan diberkati bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami letakkan semua itu hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap, mari semua katakan amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah sebegitu. Sing it out. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya nama Yesus sorakan, yeah! Hanya di dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Wow, yeah. Haleluya. Semua sorakan haleluya. Praise your name. Tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Amin. Mari let's declare. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Here we go. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Come on. Make some noise. Ho! Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Praise our God. Hey, hallelujah. Great is our God. Yang percaya katakan amin. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama memproklamkan rahmat Tuhan melimpahi seisi seluruh keluarga kita melalui lagu penyembahan ini. Amin. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinari, dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinari, dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin. 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 Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinari, dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin. 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 Amin.
Come on church, let's declare rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Kehadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. 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 Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Kehadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. Amin, amin, amin. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Kehadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. 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 Baik, kita
mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebelum seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bahagian, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa, dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi dalam kesempatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini, kami dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus yang sudah tersedia di tempat kami masing-masing. Kami doakan supaya semua jemaat Tuhan yang terlibat di dalam perjamuan ini, kami benar-benar memberikan hidup kami sesungguhnya kepada Tuhan, dan kami akan memahami arti dari semua dari maksud perjamuan kudus ini. Berkati kami dan urapi kami semua, sehingga waktu kami mengambil perjamuan ini, kami sangat bersukacita dan juga bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan bagi tubuhnya yang dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan untuk mengambil perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita merenung sejenak dulu dalam beberapa saat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengambil roti. Mari kita lihat dasar dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dari roti ini. Saya ulangi kata-kata Yesus, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu sangat terbukti melalui dengan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan juga kebangkitan-Mu. Engkau Tuhan yang mati untuk bagi pengampunan bagi dosa kami, pembenaran bagi kami, memperkenankan kami untuk layak menghadap kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan roti dan anggur yang kami makan dan minum, yang menjadi satu lambang simbol dari tubuh Kristus yang menderita menanggung segala kesakitan akibat dari segala pelanggaran dan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan anggur yang melambangkan dari darah-Mu yang mengalir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan darah-Mu kami mendapatkan penyucian dan juga pengudusan dari hidup kami yang berdosa dan fana ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kiranya hidup kami terus menjadi saksi-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Kami tetap memberitakan kesaksian dan juga arti dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat ISIBC Sike. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat dipertemukan dalam ibadah hari ini. Dan secara khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya akan sampaikan, biarlah ini menjadi suatu dasar di dalam ibadah kita hari ini, bahkan juga sebagai motivasi secara pribadi kita. Baik, sebelum saya lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepada-Mu Bapa, mengucap syukur di atas penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada kami, sehingga akan kami dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah hari ini. Oleh itu Tuhan Yesus, biar kiranya apapun yang saya akan sampaikan melalui firman ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang dapat mengertikan kami, supaya biarlah firman ini menjadi dasar dan dalam kehidupan kami untuk iman kami yang lebih teguh untuk menghadapi masa-masa yang mendatang ini Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih. Semua ini kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Haleluya. Nah, menjadi orang Kristen berarti hidup mengikut teladan Kristus sendiri. Itu berarti bahwa seluruh aspek kehidupan kita sentiasa diarahkan kepada Kristus. Namun seringkali entah disadari atau tanpa disadari, meski mengaku diri Kristen, namun cara hidup kita belum menunjukkan adanya sebuah perubahan yang searah dengan teladan Kristus itu. Baik hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, maupun hidup masyarakat kita. Hal itu terjadi
karena kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita sering mengikuti pelayanan, aktiviti gereja, dan mendengar firman Tuhan, serta berdoa. Namun kita merasa kekosongan karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan belum dibangun. Pasti pertanyaan yang bakal ditanyakan ialah, apakah kamu sudah bertemu dan dijamah Tuhan? Dan kebanyakan orang akan bingung dengan pertanyaan tersebut. Berbagai asumsi dan pemikiran bermunculan. Bolehkah Tuhan dilihat? Caranya bagaimana? Dan ada banyak pandangan-pandangan lain yang bermunculan. Karena perjumpaan dengan Tuhan adalah satu hal yang luar biasa dan tidak mungkin dilupakan. Itu mengubahkan seluruh kehidupan kita, bahkan berdampak besar dalam seluruh hidup kita. Perjumpaan itu akan mengisi penuh kekosongan besar yang ada hati setiap manusia. Penginjil Lukas menyatakan bagaimana berjumpa dengan Tuhan ataupun perjumpaan dengan Tuhan. Itu membawa kita pada perubahan seluruh hidup. Nah, teks yang akan saya bawa pada kali ini adalah terdapat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ataupun hingga yang ke-10. Panjang pembacaan ini, saya harap kita fokus di dalam pembacaan ini. Ini berkaitan dengan Zaccheus. Yesus meneruskan perjalanan ke Yeriko dan melalui kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zaccheus. Dia ketua pemungut cukai dan sangat kaya. Dia coba hendak melihat siapa Yesus itu, tetapi tidak dapat berbuat demikian karena orang terlalu ramai dan dia pendek orangnya. Dia pun berlari mendahului mereka, lalu memanjat pokok arah untuk melihat Yesus yang akan melalui jalan itu. Apabila Yesus sampai ke tempat itu, dia menongak ke atas lalu berkata kepadanya, "Zaccheus, turunlah dengan segera, karena pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zaccheus turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan sukacita. Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Dia hendak menumpang di rumah orang yang berdosa pula. Tetapi Zaccheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekarang ini juga aku hendak memberikan separuh hartaku kepada orang miskin. Dan jika aku telah menipu sesiapa, aku akan menambahnya kembali 4 kali ganda." Yesus berkata kepadanya, "Pada hari ini juga penyelamatan telah datang kepada seisi rumah. Ini karena kamu juga seorang keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang." Haleluya. Itu panjang pembacaan firman Tuhan. Nah, dalam ayat ini berbicara tentang Zaccheus yang biasanya kita kenal dengan pemungut cukai. Orangnya pendek dan memanjat pokok saat melihat Yesus, tetapi sesuatu perubahan yang luar biasa terjadi saat dia bertemu dengan Yesus. Begitu juga dengan kita, perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita saat kita bertemu secara pribadi dengan Yesus. Haleluya. Nah, saya percaya saya dan saudara
mempunyai pengalaman dengan Tuhan Yesus ataupun pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Jadi apapun pengalaman saudara, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus kita. Juga untuk iman kita terus kukuh, kuat, teguh di hadapannya. Haleluya. Ayatnya yang pertama dikatakan bahwa Yesus melintasi kota Yeriko. Ayat pertama. Kenapa Yesus melewati Yeriko? Karena Yesus tidak tertarik dengan kota Yeriko. Ternyata dalam ayat 7 dijelaskan beberapa hal yang membuat Yesus tidak tertarik dengan sikap hati orang Yeriko. Dan ini merupakan sikap hati yang tidak berkenan pada Tuhan, yaitu, ada beberapa sikap yang Yesus tidak senangi di kota Yeriko. Pertama, suka bersungut-sungut. Tuhan tidak mau singgah di hati yang suka bersungut-sungut. Sebagai bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan karena banyak persungutan. Jika ada persungutan dalam hidup kita, buang itu dan mulailah memuliakan Tuhan dan bersyukur. Saya percaya bahwa saya dan saudara memang di dalam kehidupan ini tidak dinafikan juga punya ada bersungut-sungut di dalam hidup kita. Tetapi ingat saudara bahwa dalam perkataan Tuhan ataupun dalam ayat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, bahwa Tuhan Yesus tidak akan suka orang yang bersungut-sungut. Walau dengan keadaan apapun, apatah lagi dengan keadaan kita sekarang ini, saya percaya kita tidak pernah bersungut-sungut dengan keadaan situasi ketika ini. Namun, saya percaya saya dan saudara tetap teguh, kuat di dalam Tuhan, di dalam mengharungi semuanya. Apapun, kita tetap bersyukur semuanya. Yang kedua, sikap hati yang keras. Mari kita memiliki hati yang mau ditegur, terbuka bagi semua orang. Orang Yeriko tidak suka ditegur dan tidak menerima nasihat. Saya percaya saya dan saudara semua, Bapak Ibu, sikap hati kita yang keras itu kita buanglah di dalam pribadi kita. Karena itu adalah menimbulkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tidak suka menerima kekurangan orang lain. Kita semua mempunyai kekurangan, tapi mari kita belajar untuk berkenan pada Allah. Jangan sampai kita tidak disukai Tuhan karena sikap hati yang merasa kita yang paling hebat, paling benar, atau sikap hati yang angkuh dan sombong. Saudara, saya percaya dengan semua sikap-sikap ini yang di dalam yang kita pelajari hari ini, saya percaya bahwa itu kita sudah, ataupun saya percaya itu kita sudah buang di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai anak-anak percaya yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, biarlah kita sentiasa menerima, mendengar nasihat, dan jangan memikirkan kita ini pandai ataupun sebagainya. Karena itu Yesus tidak senang melihat kalau dengan cara yang begitu Dan marilah kita belajar untuk mengampuni.
Oleh karena itu, milikilah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ambil di dalam ayat ini. Nah, ada beberapa. Oleh karena itu, milikilah sikap yang menyenangkan hati Tuhan seperti yang ada pada ayat 2 dan 4, ya, ayat 2 dan 4. Pertama, berusaha berjumpa dengan Yesus di tengah keterbatasan kita. Nah, seperti Zekius memiliki kesungguhan untuk bertemu dengan Yesus. Nah, walaupun Zekius, seperti mana yang kita ketahui, Zekius merupakan orang yang pendek dengan fisikalnya. Nah, namun begitu dia mempunyai suatu usaha, mempunyai suatu kesungguhan dalam diri dia untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara, begitupun kita pada hari ini juga, walaupun kita punya keterbatasan di dalam beribadah kita, di dalam apapun juga yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan pada saat ini, pada COVID-19 ini, banyak hal ataupun banyak perkara-perkara aktiviti gereja yang tertangguh oleh karena pandemik pada ketika ini. Namun milikilah hati yang penuh kesungguhan, penuh sungguh-sungguh seperti Zekius, walaupun banyak rintangan, ataupun dengan fisikalnya yang pendek, namun dia tetap berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Begitu juga dengan kita, walaupun banyak cabaran, badai yang melanda di hadapan kita untuk datang menyembah Tuhan secara fisikal di gereja kita, namun kita tetap berusaha menggunakan apapun jua yang ada seperti yang ada pada ketika ini secara online. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, bersemangat untuk berjumpa Yesus. Zekius berlari untuk datang ke hadapan Tuhan. Jangan miliki hati yang biasa-biasa saja, tetapi miliki hati yang penuh semangat. Jangan santai-santai. Keterbatasan Zekius tidak mengurangi semangatnya. Haleluya. Nah, memiliki hati yang penuh semangat, ya, memiliki hati atau memiliki kepribadian yang bersemangat di dalam bertemu, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, pada ketika ini, pada saat ini, semangat itu penting di dalam pribadi kita, ya, dalam kehidupan kita. Karena tanpa semangat, tanpa iman yang kuat di dalam kehidupan kita, rasanya mungkin sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan kita pada waktu-waktu saat begini. Oleh itu, biar kiranya kita punya semangat seperti Zekius, ya. Walaupun banyak rintangan yang dihadapi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, namun dia tetap berusaha dengan semangat yang ada pada dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita hari ini, kita tetap punya semangat untuk bertemu dan untuk melakukan pelayanan-pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang keempat, menerima Yesus dengan sukacita. Seperti mana di dalam ayat yang ke-6. Nah, sikap hati seperti ini yang berkenan pada Tuhan, sehingga Yesus ingin menumpang di rumah kita. Zekius terbuka untuk membiarkan Yesus masuk. Ketika Yesus ada di rumah Zekius, terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan seperti dalam ayat 8. Dia melakukan hal-hal yang mustahil
dilakukan manusia. Memiliki sikap hati seperti Zacchaeus agar Tuhan berkenan hadir di rumah kita. Dan yang penting dari semuanya itu, dia mendapat keselamatan. Seperti dalam ayat yang ke-9. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa pada waktu ini, pada ketika ini, banyak hal, banyak yang mungkin memberikan hati kita mungkin mundur ataupun lemah di hadapan Tuhan, karena salah satu mungkin sebab disebabkan mungkin kita kurang pergi gereja, kurang bertemu dengan kawan-kawan, kurang bercerita dengan kawan-kawan. Tetapi saya percaya bahwa di dalam apapun keadaan situasi yang kita hadapi sekarang ini, jangan pernah lemah, jangan pernah terlintas di dalam pikiran kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ingat bahwa Zacchaeus tetap berusaha, tetap punya semangat di dalam bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan begitu juga dengan kita hari ini. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal di dalam gereja, tetapi dengan apapun cara kita, dengan cara yang online seperti ini juga memberikan suatu semangat kita untuk terus datang di hadapan Tuhan. Terima kasih karena hari ini kita dapat bersama belajar tentang kebenaran Tuhan Yesus yang bertemakan perjumpaan dengan Kristus Tuhan di dalam rumah. Nah, sebagai kesimpulan, perjumpaan yang membawa perubahan hidup sebagaimana dialami Zacchaeus kiranya menjadi pengalaman dan berkat bagi setiap orang yang percaya. Jika seseorang mengandalkan Tuhan bahwa dirinya adalah orang Kristen atau murid Kristus yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, salah satu yang ada pada kita ialah perubahan hidup. Haleluya. Seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sememangnya yang baru sudah datang. Haleluya. Terima kasih karena saudara dapat mengikuti ataupun fokus di dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tetap semangat, diberkati, dan menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali lagi karena kami dapat belajar tentang firman Tuhan yang kami telah pelajari hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi dasar dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa pada pada waktu-waktu ini banyak halangan, banyak cabaran yang kami tempuhi di hadapan kami. Tetapi kami bersyukur karena hari ini kami telah belajar dengan seorang anak Tuhan, yaitu Zacchaeus, yang punya semangat, yang punya kesungguhan untuk terus datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mencari Engkau Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kami, walaupun cabaran, halangan yang melanda di negara kami, bahkan juga pribadi kami Tuhan Yesus, kami tetap
bersemangat, kami tetap mencari, dan kami tetap melakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi dasar di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, begitulah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini, yang sangat memberkati kita semua pada pagi hari ini. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik pada Tuhan kita. Sambil kita memberi, mari kita melihat info gereja sepanjang minggu ini. Mari kita lihat. Begitulah info gereja kita sepanjang minggu ini. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung terus dengan pihak majlis gereja. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang tetap setia bersama kami dari awal hingga akhir ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita ini, mari saya bawa kita di dalam doa pemberkatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, sebentar tadi Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah belajar melalui firman-Mu yang
telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, yang terus mengubah hidup kami, yang memperingatkan kami Tuhan, supaya kami terus mengubah hidup kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menyertai, yang akan memimpin dalam kehidupan kami Tuhan, jika kami terus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua itu hanya di dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memberkati sepanjang minggu hadapan ini Tuhan, dalam aktiviti dan pekerjaan kami. Kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di ibadah online kita pada minggu hadapan.